Tunggu dulu, kamu yakin orang asing itu emang gak boleh punya villa di Bali? Coba tebak lagi deh. Melihat industri properti villa di Bali, dan ini pertanyaan yang paling sering banget saya dapat. Tapi jawabannya nggak sesederhana boleh atau nggak boleh. Hari ini saya mau bongkar 3 mitos investasi villa Bali yang paling sering bikin orang salah ambil keputusan atau malah batal investasi padahal peluangnya udah di depan mata. Mitos pertama, yang penting punya villa dulu di Bali pasti untung. Ini statement yang paling banyak jebak orang nih. Kenyataannya villa itu bukan kayak nabung, dia itu bisnis. Ada area yang udah kepenuhan sama villa, contohnya kayak ya Canggu dan daerah lain-lain yang katakan ya, saking banyaknya unit yang mirip-mirip, persaingan sewa jadi ketat banget dan tingkat huniannya ikut ketekan juga kan. Jadi bukan hanya soal punya villa, tapi soal punya villa di lokasi yang tepat dengan manajemen yang benar. Itu yang bedain untung sama buntung. Mitos kedua yang tadi saya sebut ya di awal ya, orang asing nggak boleh punya properti di Bali. Ini sih 50-50 ya, setengah benar setengah salah. Tapi yang benar, WNA memang nggak bisa pegang sertifikat hak milik. Tapi yang salah kalau dikira mereka sama sekali nggak bisa punya apa-apa. Ada skema legal resmi, leasehold atau hak pakai yang bikin WNA bisa mengelola villa itu untuk jangka waktu yang cukup panjang ya, bahkan bisa diperpanjang. Jadi bukan nggak bisa, caranya aja yang beda. Ini yang sering nggak dijelasin lengkap sih sama teman-teman sales di luar sana. Mitos ketiga, ini yang paling sering bikin orang telat masuk. Makin ramai dan makin terkenal suatu area, makin bagus buat investasi. Padahal justru sebaliknya. Area yang sudah terlalu terkenal dan padat kayak Canggu itu supply-nya udah jenuh. Harga tanah udah mahal duluan. Kompetisi sewa ketat, sementara area yang lagi naik daun kayak Pecatu ini ya, justru lagi fase growing dan pertumbuhan. Demand-nya terus naik, tapi supply-nya masih terbatas. Buat investor, ini justru momentum paling ideal karena kamu masuk sebelum harga tanahnya ngikutin kayak di Canggu. Ini juga alasan kenapa saya sendiri involve di project kayak sama nih Villa Pecatu. Lokasi cuma 30 meter ya dari Jalan Raya Uluwatu, jadi aksesnya gampang tapi suasananya tetap tenang aja gitu karena one gate system. Setiap unit punya private pool sendiri dengan fasilitas pendukung yang cukup lengkap. Fase pertama kemarin unitnya habis nih terjual dalam hitungan bulan. Itu nunjukin demand di area ini emang nyata, bukan sekedar hype belaka. Sekarang fase keduanya lagi jalan tapi unitnya terbatas ya. Jadi sebelum kamu percaya katanya soal investasi villa di Bali, mending cek dulu deh faktanya. Atau langsung tanya orang-orang yang emang di lapangan tiap hari. Kalau kamu penasaran unit mana aja yang masih available di Pecatu ya, tinggal link di deskripsi, nanti tim kami bantu jelasin detailnya satu-satu. Sampai ketemu di video berikutnya.